Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan nikmat dan karunia-Nya, kita dapat kembali membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada hadis-hadis yang membahas tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat beliau. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwasannya membaca Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat. Dan kita juga sudah sampaikan bahwasannya membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya adalah sunnah. Ketika seseorang dia tidak membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat pertama ataupun rakaat kedua, maka sholatnya tetap sah, hanya saja dia sholatnya kurang sempurna dan dihukumi oleh sebagian ulama sebagai hal yang makruh. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang lebih rinci lagi, yang membahas akan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat beliau. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat maghrib. An Jubair ibn Mut'im, dari sahabat Nabi Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu qala. Semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib fit-tur. Saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di salat maghrib surat At-Tur. Jadi kata Jubair ibn Mut'im bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat maghrib beliau membaca surat At-Tur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pembahasan kita terkait hadis ini, kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah kapan Jubair ibn Mut'im ini mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di salat maghrib membaca surat At-Tur. Jubair ibn Mut'im, berarti kan namanya Jubair, bapaknya siapa? Mut'im. Jadi Jubair bin Mut'im bin Adi, kakeknya namanya Adi. Jubair ibn Mut'im jamaah, ketika perang Badar dan kaum muslimin menang, banyak orang-orang kafir Quraisy yang tertawan. Datanglah Jubair ibn Mut'im ke Madinah dengan tujuan untuk menebus tawanan-tawanan perang. Tujuannya adalah untuk menebus. Ketika Jubair datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau seandainya yang datang adalah bapakmu, berarti siapa bapaknya tadi? Mut'im. Yang datang adalah bapakmu, maka semua tawanan perang saya akan bebaskan. Namun, qadarullah, bapaknya yang bernama Mut'im ini jamaah telah meninggal dunia sebelum perang Badar. Kenapa kok Nabi kok sangat menghormati Mut'im ini, bapaknya Jubair ini? Sangat menghormati Mut'im bapaknya Jubair ini karena Mut'im ini jamaah jasanya kepada Nabi besar sekali.
Yang pertama, dialah yang melindungi Nabi ketika Nabi pulang dari kota Taif. Kita kan tahu bahwasanya ketika Nabi berdakwah di Taif, ditolak sama penduduk Taif. Nabi pengen balik lagi ke kota Mekah, ditolak sama penduduk Mekah. Tapi bapaknya Jubair ini, yaitu Mut'im, dia mengatakan, Muhammad saya yang melindungi. Nabi Muhammad saya melindungi, akhirnya Nabi bisa kembali ke kota Mekah. Ini jasa pertama. Jasa kedua adalah ketika terjadi pemboikotan terhadap Bani Hashim, yaitu yang di situ ada Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun. Sampai-sampai Nabi SAW dan para sahabatnya setelah keluarganya itu makannya kulit kulit pohon. Jadi kulit pohon itu diapakan enggak tahu, kemudian dimakan, kadang rumput-rumputan dimakan. Itu terjadi selama 2 tahun. Dan yang punya jasa merobek surat pemboikotan tersebut adalah siapa? Mut'im bin Adi. Sehingga Mut'im bin Adi ini sangat berkesan di hati Nabi SAW. Sehingga kata Nabi, wahai Jubair, kalau yang datang Mut'im bin Adi yaitu bapakmu, maka semua ini saya akan lepaskan. Di saat itu Jubair ketika dia datang ke Madinah, biasanya Nabi SAW meletakkan orang-orang yang belum masuk Islam itu dibuatkan tenda di dekat masjid. Tujuannya adalah untuk mendengarkan Al-Quran. Jadi Nabi SAW menjadi imam, kemudian Jubair ini diletakkan atau dibuatkan tenda di dekat masjid. Dan di saat itulah jamaah Jubair di waktu maghrib dia mendengar Nabi SAW membaca surat At-Tur. Berarti Jubair ibn Mut'im jamaah mendengar Nabi membaca surat At-Tur dalam kondisi muslim atau kafir? Kafir, belum masuk Islam dia. Dia belum masuk Islam ketika mendengar surat itu. Mendengar Nabi membaca surat At-Tur. Tapi kata Jubair bin Mut'im jamaah, ketika Nabi membaca surat At-Tur, apa kata Jubair bin Mut'im? Kada qalbi an yatir. Hampir saja jantung saya ini copot. Karena dia benar-benar terkesima dengan gaya bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Padahal di saat itu dia masih dalam kondisi kafir. Akhirnya dia pun pulang dalam kondisi sebenarnya dia pengen masuk Islam. Namun masuk Islamnya telat, dia baru masuk Islam setelah peristiwa Hudaybiyah. Namun awal-awal dia sudah mulai ada kecondongan masuk Islam, itu adalah ketika dia mendengar Nabi di sholat maghrib membaca surat At-Tur. Ini pembahasan yang pertama, kapan Jubair ini mendengar Nabi SAW membaca surat At-Tur. Dari sini jamaah kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kalau ada orang dia mendengar hadis dari Nabi dalam kondisi kafir, tapi menyampaikannya setelah masuk Islam, maka hadisnya diterima. Walaupun dulu ketika mendengarnya dalam kondisi kafir, tapi kalau menyampaikannya setelah masuk Islam, maka hadisnya diterima. Poin yang kedua yang bisa kita ambil adalah disyariatkan yang membaca surat At-Tur di sholat maghrib dalam rangka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah secara asal kata para sahabat, wa kana yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal. Nabi itu di sholat maghrib bacanya adalah qisar mufassal. Qisar mufassal itu kurang lebih dari surat An-Nas sampai surat Ad-Duha. Itu pendek-pendek semua. Ini seringnya. Namun sesekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat yang panjang. At-Tur ini berapa halaman jamaah? At-Tur ini kurang lebih 2,5 halaman. Jadi surat At-Tur ini 2,5 halaman. Jadi kalau kita bandingkan dengan Qisar Mufassal dari Anas sampai Ad-Duha, ini perbandingannya sangat jauh. Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca surat Al-A'raf. Salat maghrib membaca surat Al-A'raf panjang sekali. Kadang Nabi SAW baca surat Al-Mursalat. 1,5 halaman kurang lebih. Kadang Nabi SAW baca surat Muhammad. Surat Muhammad itu 3 halaman lebih. Kadang Nabi SAW baca surat Al-A'la. Hampir 1 halaman. Kadang Nabi SAW baca surat As-Saffat. Ini panjang juga. Kadang Nabi SAW baca surat Ad-Dukhan. Ini juga panjang juga. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasanya secara asal
yang dibaca oleh Nabi di sholat maghrib adalah surat-surat apa? Pendek. Dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Namun sebagai bentuk mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesekali seseorang dianjurkan untuk membaca surat-surat yang panjang. At-Tur, Al-Mursalat, Ad-Dukhan, Muhammad, Al-A'raf, kemudian surat-surat lainnya. Jadi tidak tepat kalau saya dikatakan yang sunnah itu pendek terus juga kurang tepat. Nggak tepat juga kalau dikatakan yang sunnah itu panjang terus juga kurang tepat. Yang tepat adalah secara asal apa? Pendek, sesekali boleh membaca yang panjang. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah dari hadis ini jamaah kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasannya di sholat maghrib itu bacaannya dikeraskan. Karena tentunya Jubair tidak bisa tahu kalau yang dibaca oleh Nabi adalah surat At-Tur kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengeraskan bacaannya. Berarti sholat jamaah yang dilakukan di saat gelap, termasuk maghrib, isya, dan subuh, itu yang disunahkan adalah dengan mengeraskan suara. Baik dia selaku imam, maupun dia sholat sendirian. Kalau makmum Ustaz, kalau makmum tidak boleh. Kalau makmum imamnya baca, dia baca rame nanti masjidnya. Jadi ini berlaku untuk siapa? Imam dan orang yang sholat sendirian. Jadi contohnya ibu-ibu sholat maghribnya di rumah atau sholat isyanya di rumah, maka di antara sunnahnya adalah dengan apa? Mengeraskan suara. Apalagi dia sebagai imam, maka sangat ditekankan. Bahkan dulu jamaah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjadi imam, padahal di zaman Umar itu sahabat sudah banyak. Makanya ketika Umar ditikam itu, yang di belakang itu tidak tahu apa yang terjadi. Karena saking apanya? Banyaknya. Hal itu jamaah, kenapa? Padahal masjid sudah luas, jamaah sudah banyak. Bersama dengan itu, suara Umar itu sampai kedengaran di luar masjid. Suara bacaan Al-Quran itu sampai kedengar di luar masjid. Maka ini menunjukkan bahwasannya Umar ketika membaca Al-Quran menjadi imam itu dengan suara apa? Lantang, dengan suara keras. Dan ini jamaah, mengeraskan bacaan di dalam sholat ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Namun bagi imam maka ini harus dia mengeraskan bacaan. Tapi kalau dia sholat sendiri maka disunahkan dia untuk mengeraskan bacaan. Kemudian kalau seandainya seseorang dia di sholat maghrib, isya, subuh, kalau dia tidak mengeraskan bacaan, maka sholatnya tetap sah, hanya saja kurang sempurna. Karena dia menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita katakan sah? Karena Nabi SAW bersabda, tidak ada sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Nabi tidak mengatakan tanpa membaca Al-Fatihah dan dikeraskan. Namun Nabi mengatakan apa? Tanpa membaca Al-Fatihah. Dianggap sah, yang penting baca apa? Al-Fatihah. Tidak ada syarat, Al-Fatihahnya harus apa? Keras. Dari sini jamaah, ringkasnya, bahwasannya untuk sholat-sholat wajib atau untuk sholat-sholat yang dilakukan di saat gelap, maghrib, isya, dan subuh, itu disunahkan untuk dikeraskan bacaannya, tidak peduli apakah dia itu imam maupun dia orang yang sholat apa? Sendirian. Batas minimalnya Pak Ustadz? Batas minimalnya bagi orang yang sholat sendirian adalah dia mendengarkan bacaannya sendiri. Jadi kalau dia sholat sendirian itu minimal adalah dia dengar bacanya sendiri. Tapi kalau dia sebagai imam, maka batas minimalnya adalah orang terdekat dia mendengar. Jadi kalau seandainya di sini ada imam, maka minimal soft pertama apa? Dengar. Tapi kalau dia sholat sendiri, minimal dia sendiri yang mendengar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi